Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Doni Alva Edison, mahasiswa Universitas Respati Indonesia, kelas 38C, dalam rangka menjalankan tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Hospital Entrepreneurship. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan rumah sakitan, khususnya dalam rangka transformasi layanan kesehatan rujukan. Dalam 2 tahun terakhir, Kementerian Kesehatan RI telah menjalankan beberapa program pengampuan layanan prioritas. Yang utama adalah di KJSU bersama KIA, jadi ada kanker, jantung, stroke, uronefro, dan kesehatan ibu dan anak. Dari pengampuan ini, dari layanan vertikal dari rumah sakit, seperti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, kemudian Rumah Sakit Kanker Darmais, sebagai pengampu dari rumah sakit di wilayah, khususnya di mana tempat saya bertugas di daerah DKI Jakarta, mengampu beberapa rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit khusus daerah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sekilas terkait dengan layanan transformasi, kami beberapa wilayah atau khususnya DKI sudah melakukan nota kesepahaman atau MOU dalam pengampuan jejaring layanan prioritas di DKI Jakarta. Kemudian secara lebih dalam mungkin akan kita bahas terkait dengan bagaimana sih transformasi layanan rujukan dalam persaingan skala global yang saat ini sedang digadang-gadang menjadi visi dan misi dari kota Jakarta, di luar dari kekhususan sebagai kota global setara dengan tingkat internasional, yaitu adalah layanan wisata medis ataupun medical tourism. Mungkin hal ini terdengar baru bagi Bapak Ibu sekalian, karena memang Indonesia secara umum agak lebih tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia, tetangga seperti Malaysia, Singapura, kemudian di Thailand yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu, kita kehilangan sekitar 200 juta dolar untuk devisa negara yang karena melakukan pengobatan atau medical check up di luar negeri. Ini adalah salah satu latar belakang yang mendukung atau mendorong transformasi layanan rujukan dalam bidang wisata medis, khususnya di DKI Jakarta. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 2 rumah sakit swasta di DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah, serta Pondok Indah Puri Indah, yang memang sesuai dengan Permenkes 76 tahun 2015. Rumah sakit penyelenggara wisata medis adalah rumah sakit yang minimal kelas B, yaitu yang memiliki jumlah tempat tidur minimal 200 tempat tidur, kemudian memiliki sertifikat akreditasi paripurna, baik itu nasional ataupun internasional, kemudian memiliki perjanjian kerjasama dengan travel agent yang memiliki pemandu wisata medis, serta memiliki kerjasama dengan asuransi komersial. Ini di luar dengan persyaratan teknis ataupun administrasi yang harus disiapkan, khususnya termasuk sarana prasarana. Hal-hal yang bisa menjadi peluang dalam bisnis rumah sakitan, yaitu seperti layanan medical check up, kemudian layanan sport center, kemudian layanan kanker ataupun jantung yang secara pangsa pasar di bisnis rumah sakit sudah mulai meningkat atau mulai diperhatikan oleh masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Secara umum, peluang-peluang ini harus bisa dimanfaatkan oleh direksi ataupun manajemen maupun dari operasional dari rumah sakit dalam peningkatan kualitas layanan yang sejalan dengan transformasi layanan rujukan, termasuk pengampuan-pengampuan yang memang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit di masing-masing rumah sakit yang Bapak Ibu selenggarakan. Memang tidak lepas dari berbagai tantangan, butuh inovasi ataupun rencana strategis yang benar-benar matang karena harus dilakukan perencanaan oleh tim khusus, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian harus pelaporan secara berkala sehingga dapat benar-benar bermanfaat dalam pengembangan bisnis rumah sakit. Kemudian juga pengembangan SDM tidak lepas dari peningkatan layanan, jadi ada perencanaan terkait dengan kompetensi, kemudian skill dalam komunikasi yang memang sejalan dengan visi dan misi rumah sakit sebagai penyelenggara layanan wisata medis. Secara umum, kualitas layanan harus mampu bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Jadi secara dalam harfiahnya, maka rumah sakit memang harus mampu menyelenggarakan layanan-layanan yang
berbasis dengan inovasi dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan mutu dari layanan yang memang menjawab challenge ataupun program-program pemerintah, baik itu yang bersifat peluang bisnis ataupun memang program nasional. Secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semua. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat digunakan oleh teman-teman sekalian dalam melakukan pengembangan dari layanan di rumah sakit masing-masing. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dari dalam hati saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.